Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pakko BK. Bagaimana kabarnya adik-adik, kabar subscriber dan semuanya orang-orang yang mampir di channel Pakko BK? Saya doakan semuanya sehat walafiat. Nah, kembali kita masuk ke materinya mengenai sikap dan perilaku asertif. Ya, pertama kita bahas pengertian perilaku asertif dulu ya. Asertivitas adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan dari orang lain tersebut. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat dan kebutuhan secara proporsional tanpa ada maksud yang memanipulasi, memanfaatkan ataupun merugikan pihak-pihak lain. Itu menurut dari seorang ahli psikologi yang bernama Pratanti. Nah, kita lanjutkan ya. Perilaku asertif merupakan terjemahan dari istilah assertiveness. Nah, yang artinya titik tengah antara perilaku non-asertif dan perilaku agresif. Orang yang memiliki tingkah laku atau perilaku asertif, orang akan berpendapat dari orientasi dari dalam, yaitu yang pertama, memiliki kepercayaan diri yang baik. Yang kedua, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa takut. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki perilaku asertif berkomunikasi dengan baik dan lancar. Sebaliknya, orang yang kurang asertif adalah mereka yang memiliki ciri-ciri terlalu mudah mengalah, mudah tersinggung, cemas, kurang yakin pada diri sendiri, sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain. Itu perilaku asertifnya kurang. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri ya, ciri-ciri dari perilaku asertif. Ciri-ciri perilaku asertif menurut Fatherham dan Bear dalam bukunya Sikon 2006 tahun 2006. Ya, ciri-cirinya yaitu 1. Individu tersebut bebas mengemukakan pikiran, pendapat baik melalui kata-kata maupun tindakan. Yang kedua, ciri-cirinya dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Ciri-ciri yang ketiga yaitu mampu memulai, melanjutkan dan mengakhiri sesuatu pembicaraan dengan baik. Ciri-ciri yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Jadi dia secara langsung menolak itu. Kadang kan ada orang yang tidak sanggup menolak itu. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang asertif yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Ciri yang keenam, mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Ciri yang ketujuh,
memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Ciri yang kedelapan, orang yang asertif itu menerima keterbatasan yang ada pada dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang selalu dia inginkan dengan baik. Sehingga berhasil maupun gagal, ia akan tetap memiliki harga diri atau self-esteem, dan dia selalu memiliki kepercayaan diri atau self-confidence. Nah, berdasarkan dari ciri-ciri tersebut, maka disimpulkan bahwa orang yang memiliki sikap asertif adalah orang yang memiliki keberanian untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak pribadi, serta tidak menolak permintaan-permintaan yang tidak beralasan. Asertif bukan hanya berarti seorang dapat bebas berbuat sesuatu seperti yang diinginkannya. Di dalam asertivitas juga terkandung berbagai pertimbangan yang positif mengenai baik dan buruknya suatu sikap dan perilaku yang dimunculkan. Nah, jadi perilaku atau sikap asertif itu ya seperti yang dijelaskan ini, jadi orangnya itu bisa dengan mudah mengekspresikan diri, mengungkapkan keinginan, menyampaikan, dan bahkan secara berani dia menolak sesuatu hal yang bersifat negatif. Baik, saya lanjutkan ya. Ada sebuah kisah terkait dengan perilaku asertif. Nah, ceritanya seperti ini ya. Ada seorang pria pemimpin sebuah perusahaan, telah 10 tahun dikenal sebagai pemimpin yang pemarah dan otoriter. Ia mudah sekali marah apabila menghadapi anak buahnya yang minta penjelasan atas uraian yang dia jelaskan. Kemudian ada orang anak buahnya yang menyanggah pandangannya, kurang menyimak saat diajak bicara, atau dianggap tidak patuh. Ia juga mudah sekali marah pada kolega itu pada temannya yang memiliki pandangan berbeda dengan dirinya dan yang mencoba mengkritisi pandangannya. Hanya seringkali tubuhnya sampai bergetar, raut wajahnya merah marun, kata-katanya tidak terkontrol, dan lain-lain. Dengan kata-kata yang menyerang pihak lain, menuduh pihak lain, dan menghinanya. Menjadi populer, tapi populer yang sisi negatif. Orang lain menjadi apatis, kemudian diam, semuanya diam, dan cenderung dihindari oleh orang lain. Untunglah dalam perjalanan selanjutnya ia memiliki kesadaran akan pentingnya memperbaiki hubungan dengan berbagai pihak. Ia dapat merasakan bahwa kepemimpinannya menjadi tidak efektif karena rusaknya hubungan dengan orang lain. Dalam setengah tahun terakhir, ia tidak lagi memaksa orang lain untuk tunduk padanya. Ia mulai terbuka menerima masukan, terutama para kolega sampai anak buahnya. Saat mengemukakan pendapat pribadi kepada anak buah, belakangan ia memulainya dengan menyatakan pujian atau persetujuan atas pandangan yang telah ia tampung sebelumnya. Akhirnya ia menjadi pribadi yang sangat disukai dan kepemimpinannya lebih didukung. Nah, kisah penyesuaian diri ini merupakan contoh konkret ya, efektivitas
mengubah pendekatan dari agresif menuju menjadi asertif. Istilah asertif seringkali diartikan sebagai tegas. Bahkan orang asertif juga sering digambarkan senang berbicara belak-belakan, menyatakan pikiran dan perasaan apa adanya, tidak peduli respon orang lain. Ini merupakan gambaran yang sungguh tidak tepat. Ya, jadi perilaku asertif itu merupakan bentuk pengembangan hubungan interpersonal, hubungan dengan orang lain, yang bersifat memberi. Nah, memberinya apa? Menyatakan sebuah kebutuhan, menyatakan perasaan, pikiran secara langsung, jujur, dalam kesempatan yang tepat. Dan juga menerima. Nah, menerima ini dalam arti dia bisa menjadi pendengar yang aktif dan menerima pikiran dan perasaan dari orang lain. Bagaimanapun tujuan perilaku asertif adalah membuat proses komunikasi berjalan dengan efektif, membangun hubungan yang kesetaraan, kesejajaran, dan saling menghormati. Nah, perilaku asertif memang sangat dibutuhkan oleh kamu, oleh adik-adik semuanya, ya, di masa remaja dan sampai seterusnya. Belajarlah Anda memiliki perilaku-perilaku yang asertif, ya, terbuka mengenai pikiran, perasaan, ya, langsung, dan juga menunjukkan, tidak hanya ngomong tapi ditunjukkan dengan perilaku yang pasti yang positif, komunikasinya baik dengan orang lain, yang pasti yang positif. Nah, sekali lagi, perilaku asertif bukan merupakan orang tidak bisa disamakan dengan orang tegas, berbeda sekali ya. Nah, semoga dari apa yang saya sampaikan terkait dengan informasi perilaku asertif bisa menambah informasi Anda, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi memang cukup banyak ini. Nah, untuk soal-soalnya, evaluasinya begini. Jadi evaluasi yang pertama, sudahkah Anda memiliki perilaku asertif? Kemudian evaluasi yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki perilaku asertif. Dan evaluasi yang ketiga, sebutkan perbedaan antara asertif dan agresif. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bisa membantu, dan jangan lupa share, like, tombol merahnya ditekan, dipencet subscribe. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paku PK.